Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Petuk Mati lan Bahulawean. Cerita ini ditulis oleh Simpleman, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Petuk Mati lan Bahulawean. Si pengumura dewa tanpa nyata dan tetap Ayo ndugu iso ayo. Ucap seorang wanita tua yang membungkuk sambil jemarinya menyentuh di antara kaki seorang wanita yang sedang meronta di atas dipan. Di luar hujan turun sejak sore tadi, belum membasahi kening si wanita tua. Si wanita tua membatin belum pernah ia membantu persalinan seseorang sampai selama ini. Masuk akal. Ucapnya dalam hati berkali-kali saat kepala jabang bayi mulai terlihat di ujung. Senyuman si wanita tua tersungging. Akhirnya anak ini mau juga keluar. Ditariknya selembut mungkin jabang bayi yang masih merah darah itu, dibantu oleh saudara perempuan si ibu. Akhirnya mereka berhasil membuat si kecil tidak berdaya itu bernafas untuk pertama kalinya di dunia. Sampai ada keganjilan yang terjadi. Jabang bayi yang masih merah itu kini sedang dibasuh dengan kain basah. Anehnya ia tidak kunjung menangis. Si wanita tua tiba-tiba merasa gelisah. Ia memandanginya. Ada apa, Mbok? Anak itu kok tidak menangis? Nangis? Jabang bayi yang lahir di dunia harusnya menangis. Kenapa? Saat itulah dukun anak itu menyadari apa yang sedang terjadi. Ia melihat dengan jelas jabang bayi itu sedang menengok ke sudut ruangan di kamar ini. Sebuah sudut yang tidak boleh ia katakan pada siapapun bila ingin anak ini selamat dari maut. Dengan wajah tegang dan tergopoh-gopoh, dukun anak itu berteriak. Ayo cepat buat anak itu menangis. Dibuat nangis bagaimana, Mbok? Pukul pahanya, cubit, apapun yang penting anak itu bisa nangis. Si perempuan masih tidak mengerti. Ia melakukan apa yang diperintahkan, namun ia tidak tega bila harus mencubit atau memukul keras pahanya. Hal ini membuat dukun anak itu merebut jabang bayi, menutupi sudut ruangan dengan tubuhnya sembari menutup mata si jabang bayi. Celuan bapak panggil semua agar kesini sekarang. Setelah semua berkumpul, dukun wanita itu mengatakannya. Ada tamu tidak diundang di sini, lakukan apa yang aku suruh. Wajah seluruh keluarga tampak tegang. Mereka pergi keluar. Tak lama beberapa dari mereka kembali. Ada yang membawa bak berisi air, yang lain membawa daun pisang. Setelah itu benda itu diletakkan di bawah dipan, tepat di bawah si ibu yang melihat dengan wajah tidak kalah ngeri. Dukun anak itu memeriksa air dalam bak. Setelah itu ia mengangguk pada semua orang yang ada di sini. Sekarang dua lelaki berjalan masuk menarik seekor kambing. Di bawahnya si kambing dipaksa menengadah dengan selembar daun pisang yang dibentangkan ke dalam bak mandi yang berisi air. Si bapak langsung menghunus golok lalu mengiris batang leher kambing sampai darah kental itu masuk. Air bercampur darah dari kambing. Si dukun melihat terus-menerus ke sudut ruangan sembari mencelupkan jabang bayi mungil menenggelamkan tubuhnya. Semua orang melihat kejadian itu dengan ekspresi ngeri sekaligus khawatir. Bahkan si ibu terus berteriak melihat anaknya menggeliat. Nafas si dukun beradu di dalam ruangan ini sendiri mendadak menjadi dingin. Gelembung dari jabang bayi terus muncul dari dalam air berwarna merah keruh. Saat si bapak sudah tidak sanggup melihat, ia berniat menghentikan si dukun, namun nampaknya semua prosesi ini sudah selesai. Karena ketika jabang bayi mungil itu diangkat dari dalam sana, semua orang yang ada dalam ruangan bisa mendengar dengan jelas untuk pertama kalinya tangisan si jabang bayi. Dukun anak itu lalu menyerahkan bayi kecil itu pada si bapak. Meski begitu, raut wajah dari si dukun masih tampak cemas. Ia memandang anak itu untuk terakhir kalinya sebelum mengatakan kata-kata ini pada si bapak.
Sungguh cantik anakmu. Besok saat dia sudah dewasa, ia akan menjadi perempuan paling cantik di sini. Diperebutkan oleh banyak laki-laki, tetapi tidak hanya bangsa manusia, bangsa lelembut pun menyukainya. Waktu berlalu, bayi mungil itu kini menjadi perempuan dewasa. Dari desa seberang seorang lelaki meminang dirinya. Lewat pernikahan 2 hari 2 malam, si lelaki merasa menjadi orang paling beruntung mendapatkan kembang desa yang paling diinginkan. Tidak sedikit yang sebenarnya iri, lelaki itu begitu bahagia. Di usia pernikahannya yang seumur jagung, tidak sedikit orang yang terus membicarakan mereka, mulai dari pelet macam apa yang digunakan, sampai bagaimana rasanya malam pertama. Tapi hal itu tidak bertahan lama saat orang-orang mulai menyadari ada yang tidak beres. Hal ini dimulai dengan tubuh si lelaki yang semakin lama kian kurus. Wajahnya yang dulu ceria kini tak nampak bahagia. Tak hanya itu, ia sering sakit-sakitan. Wajahnya pucat pasi. Banyak orang yang mulai khawatir, menanyakan apa yang terjadi pada dirinya. Namun si lelaki merasa dirinya baik-baik saja. Rupanya seiring berjalannya waktu, semua bertambah buruk karena pada satu malam tanpa ada sebab musabab, keesokan paginya lelaki itu meninggal dunia. Bagi petir di siang bolong, tentu semua orang terkejut dibuatnya karena semua berlangsung tiba-tiba. Rupanya hal ini terus berlangsung. Setiap kali ada lelaki yang menikahi si perempuan, sesuatu seperti menjalari keluarga ini. Menggerogoti dari sisi yang tidak bisa dilihat mata normal karena lelaki keempat meninggal dengan menggantung dirinya sendiri tepat di depan rumah. Sejak saat itu semua orang tahu siapa perempuan ini. Bahulawean, itulah bagaimana orang memanggil dirinya. Atas desakan dari orang tua, perempuan ini mengganti namanya. Namun tetap saja suami kelima dari si perempuan juga meninggal terlindas kereta. Kematian seperti mengikutinya. Kini tidak ada yang mau mendekati apalagi menikahi. Begitulah cerita ini dimulai. Cerita dari seorang yang bernama DM yang mengenal Mbak Pini sebagai ibu angkatnya bertemu dengan petuk mati. Di sini mari kita mulai ceritanya. Dari jauh terlihat sebuah mobil tua keluaran tahun 97 berjalan mendekat. Seorang lelaki keluar dari dalam mobil bersama seorang anak laki-laki berusia 12 tahunan. Anak itu bertubuh kecil namun kakinya jenjang. Lelaki itu mendekat mengetuk pintu rumah. Pintu terbuka, pandangan keluarga langsung tertuju pada si anak. Tak lama mereka mempersilahkan masuk si lelaki. Si lelaki lalu duduk menjelaskan situasinya. Namanya Doni, dia yang akan menolong keluarga ini. Semua orang saling memandang satu sama lain, ragu apakah ini keputusan yang tepat. Si lelaki menjelaskan lagi bahwa ia mendapatkan Doni dengan cara yang sulit. Dia akan sangat membantu karena bagaimanapun mempertemukan Bahulawean dengan petuk mati itu tidak mudah. Tanpa harus lama ia mengunci Bahulawean dengan petuk mati, anakmu pasti kalah. Sudah percaya saja sama aku. Semua orang diam, tidak ada yang berani menentang. Si lelaki lalu mengatakan pada Doni, kamu pergi ke calon ibumu. Kenalannya, Mas. Doni mengangguk. Ia berdiri setelah diberitahu di mana wanita yang sebelumnya sudah diceritakan oleh lelaki yang membawanya. Dia mengatakan bahwa wanita ini membutuhkan dirinya sebagai kusen. Doni sendiri saat itu tidak tahu makna kusen. Ia hanya tahu bahwa ada keluarga yang bisa menerima dirinya, memberikan kehidupan bagi dirinya. Ia berjalan menuju ke kamar wanita itu. Doni merasa tak nyaman. Ia sudah bisa merasakan sebenarnya saat turun dari dalam mobil. Ia melihat seorang wanita mengintip dirinya dari salah satu jendela. Garis matanya seperti melamun saat Doni melihatnya. Wanita itu menutup selambu jendela, lenyap. Suara langkah kaki tak terdengar karena ia berjalan di atas ubin. Dari jauh sayup-sayup terdengar suara seperti kayu diketuk-ketuk. Doni merasa yakin bahwa wanita yang dimaksud lelaki itu adalah dia. Doni mendekat, namun baru beberapa langkah Doni mencium aroma yang wangi. Aromanya sangat pekat sampai membuat hidung Doni merasa tidak nyaman. Namun bocah itu tetap melanjutkan. Ia ingin mengenal calon ibunya, tetapi tiba-tiba firasatnya mendadak menjadi tidak enak, terutama aroma wangi itu yang perlahan-lahan mulai berubah. Doni menutup hidungnya. Sampailah Doni di depan sebuah pintu yang terbuka. Dari sana ia melihat perempuan sedang duduk di depan meja rias, melamun sendiri. Wajahnya murung namun sangat cantik.
Doni bersiap mendekat sebelum ia sadar aroma busuk itu rupanya tercium dari tubuh si perempuan. Doni ingin memaksakan dirinya mendekat, namun penciumannya tidak sanggup menahan lagi sampai akhirnya bocah itu memuntahkan isi perutnya. Saat itulah si perempuan menoleh, ia tersenyum menyeringai pada Doni. Anak itu lantas berlari pergi. Ketika sampai di tempat orang-orang, Doni ingin menjelaskan situasinya, namun si lelaki seperti sudah tahu apa yang ingin dikatakan. Sudah tidak apa-apa mas, nanti kamu tak awasi dari jauh. Hanya 1 tahun kamu temani dia, kasihan. Doni tidak mengerti apa maksudnya menemani wanita ini, sedangkan mencium bau badannya saja Doni tidak sanggup. Hal ini seolah-olah sudah diketahui semua. Si lelaki lalu berdiri. Nanti malam aku jemput, akan aku antarkan dia menemui orang itu. Orang yang mendapat nasib sama dengan anakmu, Petuk Mati. Mobil itu pergi meninggalkan Doni di rumah ini. Malam ini ia akan dibawa bersama wanita ini. Entah di mana nanti mereka akan tinggal. Hujan gerimis mewarnai kepergian Doni dan Mbak Pini. Ia memilih tempat duduk di kursi depan, tepat di samping Mas Jono, sopir yang awalnya ia kira akan mengadopsi dirinya. Namun ternyata Doni akan diasuh oleh Mbak Pini, saudara jauh dari Mas Jono. Ia diminta menemani wanita itu. Sampai detik ini Mas Jono belum memberitahu Doni secara spesifik alasan kenapa dirinya harus menemani Mbak Pini. Ia juga tidak tahu kemana dirinya akan dibawa. Hanya satu hal yang Doni pahami dari kata-kata Mas Jono, bahwa ia disebut kusen dalam 3 garis antara Bahu Lawean dan Petuk Mati. Petuk Mati sendiri masih tidak diketahui apakah penafsiran dari nama seseorang atau sesuatu yang lain. Mas Jono hanya berbicara pada Doni bahwa dirinya istimewa sama seperti Mbak Pini, dan tentu saja dia yang disebut Petuk Mati ini. Meski baru mengenal secara singkat, Doni tahu bahwa Mas Jono adalah orang yang gemar bercanda. Ia sering melempar guyonan membuat sesiapapun akan tertawa terpingkal-pingkal. Mas Jono juga pintar membangun suasana. Namun tidak hari ini, tidak malam ini, Mas Jono lebih banyak diam. Ia memilih merenung sembari menyetir. Kadang matanya terlihat kosong, pandangannya tertuju keluar jendela mobil, lalu mengawang-awang. Seperti ada yang beliau risaukan, mengganggu pikirannya. Doni melirik ke kursi belakang, tempat Mbak Pini duduk. Wanita itu juga sama, ia menunduk. Dari dekat Mbak Pini terlihat lebih muram dari yang sebelumnya. Doni bahkan bisa melihat dengan jelas sorot mata Mbak Pini terlihat kelelahan seperti seseorang yang sudah lama tidak pernah tidur. Tidak hanya itu saja, rambutnya yang panjang hitam itu tidak pernah dirawat dengan benar. Sangat disayangkan, padahal Mbak Pini memiliki paras yang cantik. Hal ini membuat Doni kadang berpikir nasib sial apa yang sudah menimpa dirinya. Meski begitu, tetap saja aroma tubuh Mbak Pini masih beraroma busuk seperti bangkai tikus atau mungkin lebih buruk lagi. Sialnya hanya Doni yang dapat mencium aroma itu, karena dari tadi Mas Jono seperti tidak merasa terusik sedikit pun dengan aroma tubuhnya. Saat Doni sedang diam-diam mengawasi Mbak Pini, tiba-tiba sorot mata wanita itu bergerak naik lalu tertuju menatap mata Doni. Sejenak mereka saling berpandangan satu sama lain sebelum tiba-tiba ia tersenyum menyeringai membuat Doni langsung mengalihkan pandangannya. Mas Jono sempat cerita kalau Mbak Pini adalah orang yang pendiam. Hal ini berhubungan dengan masa lalunya. Doni sendiri mengerti karena sejak keberangkatan mereka saja ia belum mendengar wanita itu berbicara sekalipun. Padahal Mas Jono beberapa kali dengan murah hati sudah mencoba membuka pembicaraan, tapi Mbak Pini lebih memilih diam. Menunduk tetapi tidak tidur. Mbak Pini adalah wanita yang paling aneh yang pernah Doni temui. Apakah semua Bahu Lawean memang seperti ini? Laju mobil semakin jauh hingga Doni tidak lagi mengenal di mana dirinya sedang berada. Ia hanya mendengar Mas Jono berbicara pada dirinya sesekali kalau nanti ia akan meninggalkan Doni setelah prosesi manten bengi legi. Setelah itu Doni akan menemani Mbak Pini tinggal di sebuah rumah seorang lelaki. Rumah gubuk dari calon suami Mbak Pini. Doni sempat terkejut, tidak ada tanda-tanda sebelumnya bahwa perjalanan ini bertujuan untuk menikahkan Mbak Pini dengan seseorang. Pakaian yang Mbak Pini kenakan juga bukan pakaian khas mantan Jawa. Ia hanya mengenakan kebaya putih dengan jarik, bahkan rambutnya tampak kusut dengan wajah tanpa rias. Lantas bagaimana hal ini bisa disebut perjalanan manten? Doni tiba-tiba merasakan firasat yang teramat tidak enak. Hal ini muncul dari sorot mata Mbak Pini.
Ia melotot. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Tengah malam mobil yang dikendarai oleh Mas Jono sampai di sebuah gang kampung yang gelap dipenuhi oleh pohon-pohon tinggi besar. Jalanan berbatu dengan rumah-rumah berciri khas atap runcing diikuti ornamen menyerupai pola batik. Doni mengamati rumah-rumah penduduk. Jarak dari satu rumah ke rumah lain cukup jauh dengan lahan kosong ditanami kebun-kebun pisang dan singkong serta dipagari oleh pagar kayu bambu biasa. Tidak ada listrik, hanya lampu Petromax yang tergantung di tiang-tiang penyangga rumah. Ada kejadian ganjil yang Doni rasakan saat melewati rumah penduduk. Semua pintu dan jendela sudah tertutup rapat, namun dari celah-celah kayu pada rumah-rumah tersebut beberapa kali Doni seperti mendapati sepasang mata sedang mengintip. Doni merasa ngeri dengan keadaan ini. Ia tahu ada yang tidak beres dengan semua ini. Karena semakin lama laju mobil merangsek masuk, semakin jarang rumah-rumah penduduk yang ia temui lagi. Hanya pohon-pohon yang semakin besar dan rimbun dengan tanah berlumpur. Doni mulai merasa gelisah. Dalam hati ia ingin bertanya, namun wajah Mas Jono seperti sedang fokus pada hal lain. Ia pasti tidak ingin diganggu, sementara di belakang Mbak Pini sedang bersenandung seorang diri. Beberapa kali ia tertawa cekikikan sendiri, membuat Doni merinding. Pergerakan mobil mulai menanjak naik. Di atas tanah berbukit, Mas Jono menginjak rem sebelum membuka pintu. Dua orang lelaki mendekati mobil mereka. Doni bisa melihat Mas Jono sedang berbincang-bincang dengan mereka, di mana beberapa kali Doni merasa Mas Jono sedang menunjuk dirinya. Orang-orang itu tidak mengenakan baju, hanya sebuah sarung tersampir di badannya. Kaki mereka langsung menginjak tanah, badannya kurus kekar. Satu dari dua orang itu terus-menerus memandang ke arah Doni. Sebelum akhirnya Mas Jono mendekat. Ayo wis turun, sudah sampai. Doni mengikuti Mbak Pini melangkah turun dari dalam mobil. Dua orang itu lalu mengantar Mas Jono. Bersama-sama mereka masuk ke arah pohon-pohon yang lebih gelap. Anehnya sepanjang perjalanan tidak ada yang berbicara satu sama lain. Doni semakin merasa was-was. Hanya binatang malam yang terdengar sepanjang perjalanan. Mbak Pini berjalan tepat di belakang Doni. Wajahnya kali ini terlihat sayu, sementara Mas Jono berada di bagian paling belakang mengawasi dua lelaki itu. Sesekali memukul jalan dengan tongkat dari bambu hijau setelah menyasar kebun-kebun serta sawah-sawah penduduk. Sampailah mereka di sebuah rumah kayu yang berada jauh dari hiruk pikuk. Rumah itu terlihat kokoh dibangun di atas tanah dibakari oleh kayu solid. Di sana tepat di depan rumah ada seseorang berdiri menutupi wajahnya dengan sarung. Tak lama dua orang itu berbicara agar Mas Jono ikut, sementara Mbak Pini dan Doni menunggu di sini. Doni mengamati sosok itu begitu jangkung, tubuhnya kurus dengan perut menunjukkan tulang-tulang rusuk. Mas Jono tampak berunding sebelum akhirnya tiga lelaki itu pergi masuk ke dalam rumah, sementara Mas Jono menarik tangan Mbak Pini. Kini mereka sedang berunding membiarkan Doni seorang diri, tak tahu apa yang sedang terjadi di sini. Tiba-tiba Mbak Pini berteriak menjerit. Doni terkejut. Mbak Pini terus menjerit, menjambak rambut panjangnya berkali-kali. Mas Jono berusaha memegangi menghentikan Mbak Pini, namun yang terjadi berikutnya ialah Mbak Pini menarik lepas segenggam rambutnya, membiarkan darah keluar membasahi keningnya. Ia lalu tertawa. Mas Jono tetap merengkuh Mbak Pini yang membisiki wanita itu sebelum ia kembali tenang. Lalu mengajak Mbak Pini agar ikut dengan dirinya. Doni berjalan di belakang. Rupanya Mas Jono membawa Mbak Pini ke belakang rumah, tempat di mana ada sebuah sumur batu. Mandi dulu, Dok. Setelah itu baru Doni, kata Mas Jono. Mbak Pini mengangguk sebelum masuk ke bilik tempat di mana Mbak Pini menanggalkan semua pakaiannya. Dari jendela rumah, Doni melihat seseorang yang mengawasi mereka. Selama Mbak Pini mengguyur tubuhnya dengan air, Doni dan Mas Jono bisa mendengar lagi-lagi wanita itu bersenandung, bernyanyi. Suaranya halus namun terdengar menakutkan. Apalagi di malam seperti ini, Doni tidak tahu lagi apakah dirinya bisa hidup bersama wanita seperti ini. Puncaknya setelah selesai menunaikan tugas, Mbak Pini keluar. Wajahnya terlihat berbeda. Ia tampak lebih segar meski bekas luka di kepalanya tidak hilang. Mas Jono melihat Doni, anak lelaki itu kini berjalan masuk ke bilik. Ia terkejut di sana, aroma kemenyan tercium menyengat. Tidak hanya aroma kemenyan, namun air dalam kendi berisikan berbagai kelopak bunga. Doni merasa bingung apakah ia benar-benar harus mengguyur tubuhnya dengan ini.
Firasatnya mengatakan ia lebih baik tidak melakukannya, namun Mas Jono terus berteriak agar Doni segera melakukannya. Bocah lelaki itu tidak punya alasan lagi untuk menolak. Ia mengguyur tubuhnya, air dingin menyentuh kulitnya membuat bocah itu gemetar kedinginan sebelum ia bilas dengan kain handuk. Setelahnya Mas Jono mengantar Mbak Pini bersama Doni masuk ke dalam rumah tersebut. Rumah itu lebih luas dari yang terlihat. Di sana di tembok kayu rumah banyak ditemukan benda-benda seperti keris, topeng, barong, dan berbagai benda antik lainnya. Tidak hanya itu, bunga-bungaan berserakan di lantai membuat Doni merasa heran. Tempat siapa sebenarnya ini? Di lorong pintu terdapat ruangan yang lebih luas lagi dengan lantai ubin. Doni bisa melihat dua lelaki sedang berdiri mendampingi seseorang yang berlutut membelakanginya. Tubuhnya ditutup oleh kain putih bersih di depan gamelan serta benda-benda perang dengan meja dipenuhi sesajen. Saat Doni mendekat, ia bisa melihat 3 kepala kerbau tersaji di meja dengan darah masih segar. Satu lelaki mendekat lalu menarik tangan Mbak Pini, menuntutnya agar duduk di samping lelaki yang berlutut. Tak lama satu orang lain menarik kain putih bersih itu, menyampirkannya pada Mbak Pini. Mereka juga mengikat Mbak Pini bersama orang asing itu dengan melati yang sudah dirajut oleh benang. Dinikahkan, pikir Doni saat melihatnya sebelum Doni bisa melihat dengan jelas sosok si lelaki. Kulitnya hitam legam dengan luka borok yang masih berwarna merah. Aroma si lelaki jauh lebih busuk dari aroma tubuh Mbak Pini. Semua membuat Doni ingin memuntahkan isi perutnya. Namun lelaki pendamping segera menutup mulut Doni, memaksa bocah itu menutup paksa hidungnya. Di depan mereka semua seekor ayam cemani berbulu hitam digorok dengan darah diteteskan di atas kepala bangkai kerbau. Meminumkannya pada Mbak Pini, si lelaki, dan terakhir Doni. Ia dipaksa menelan bulat-bulat cairan kental berwarna merah kehitaman tersebut. Setelahnya Doni bisa melihat dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi. Di belakang Mbak Pini berdiri sosok hitam berbulu lebat sedang merangkuh tubuh Mbak Pini. Sedangkan di belakang si lelaki 3 wanita kerdil sedang menjilati luka merah di tubuh si lelaki. Malam itu akhirnya Doni sedikit tahu apa yang terjadi. Ia memuntahkan isi perutnya sebelum akhirnya ia jatuh dan tidak sadarkan diri karena mendadak semuanya menjadi gelap gulita. Selepas siuman di atas ranjang kayu, Doni termangu sendiri, masih mengingat dengan jelas sosok hitam tinggi yang merengkuh tubuh Mbak Pini, wanita yang menjadi ibu angkatnya. Banyak pertanyaan berputar di dalam kepala Doni. Makhluk apa yang sebenarnya dia lihat tersebut? Namun kejadian ini masih secuil dari keseluruhan teka-teki serta alasan kenapa Doni saat ini berdiri di bawah atap rumah yang sama dengan seorang lelaki jangkung misterius yang menutupi kepalanya dengan selembar kain yang berbeda-beda setiap harinya. Ditambah lagi hubungan Doni dengan Mbak Pini tidak terlalu bagus. Ia hanya diperkenalkan sekali, dipaksa menjadi anak angkat dengan tujuan tertentu yang sama sekali tidak dirinya ketahui. Yang Doni tahu tentang Mbak Pini hanyalah beliau adalah Bahulawean, wanita pembawa kutukan. Berbeda dengan Mbak Pini, Doni justru sama sekali tidak tahu menahu perihal pribadi dari laki-laki misterius ini, yang konon kabarnya sudah dinikahkan dengan Mbak Pini meski tanpa adanya acara yang megah karena semua serba sengaja ditutupi. Bahkan tempat tinggal mereka terasing. Tapi satu hal yang Doni ketahui sebelum Mas Jono pergi meninggalkan dirinya bersama dengan Mbak Pini tinggal di gubuk yang terasing ini, beliau selalu saja menyebut hal yang sama tentang laki-laki ini. Mas Jono memanggil beliau dengan sebutan Petuk Mati. Hal inilah yang mendasari Doni untuk mencari tahu perihal si lelaki ini. Sudah malam ketiga sejak Doni tinggal di gubuk ini, sekalipun ia tidak pernah boleh meninggalkan kamarnya karena sebelum matahari tenggelam, Mbak Pini pasti mendatangi Doni. Wanita itu lalu berbisik di telinganya dengan suara parau. Mbak Pini mengingatkan dengan nada suara mendesis. Aja mentu kamar ya mas. Nanti ibu antarkan makanannya daripada paman marah. Paman yang dimaksud Mbak Pini tentu saja adalah si Petuk Mati ini. Beliau tidak pernah sekalipun mendekati Doni. Menata pun enggan. Setiap subuh ia akan pergi masuk ke selusuk alas. Biasanya siang hari sudah kembali dengan membawa bangkai binatang. Binatang yang dia bawa pun setiap hari berbeda-beda. Terkadang membawa ayam hutan, terkadang ikan sungai. Namun yang paling sering laki-laki itu bawa dari dalam hutan adalah bangkai celeng yang dipunuk di belakang punggungnya. Satu kali Doni pernah tanpa sengaja tiba-tiba ingin membuang air kecil. Waktu itu tengah malam, jadi ia bergerak turun dari atas ranjang.
Ia berjalan sendirian keluar dari dalam kamar. Tepat setelah Doni melewati kamar Mbak Pini bersama si petuk mati, ia tiba-tiba mencium aroma daging yang menusuk. Aroma itu begitu pekat dan berasal dari dalam kamar. Hal ini membuat Doni berhenti sejenak di luar kamar sebelum ia merasakan bulu kuduknya tiba-tiba berdiri di belakang tempatnya saat ini. Doni merasa seperti diawasi oleh sesuatu yang tidak jauh dari tempatnya. Gestur yang mengawasi entah kenapa seperti menyerupai dirinya sendiri, merasakan ada yang tidak beres. Doni lalu melanjutkan langkahnya menuju ke kamar mandi yang memang tempatnya terpisah dari gubuk utama. Tidak ada yang Doni pikirkan lagi selain ada sesuatu yang disembunyikan di sini. Di dalam bilik kamar mandi, Doni duduk sembari tangannya memutar-mutar kendi yang berisi air. Tidak ada suara apapun selain suara jangkrik dan sesekali hembusan angin yang menghempas atap bilik. Namun manakala Doni sedang larut di dalam kepalanya, tiba-tiba secara mendadak semua yang ada di sekitar tempat ini mendadak sunyi senyap. Hal ini tentu saja membuat Doni seketika sadar bahwa ada hal yang tidak menyenangkan sedang terjadi. Tak lama terdengar suara tak jauh dari tempat bilik kamar mandi. Suaranya seperti suara lesung yang dipukul-pukul. Doni mengenal suara ini dari setiap hari ia memandangi Mbak Pini yang tiap pagi pasti memukul-mukul lesung untuk mengolah gabah menjadi beras. Namun apakah mungkin saat ini di malam yang masih buta, Mbak Pini lah yang sedang melakukan hal itu? Doni pun beranjak dari bilik. Ia keluar dengan kaki telanjang langsung menginjak tanah. Sementara suara itu masih terdengar jelas di dalam telinganya, Doni berhenti memandang ke pintu belakang yang terbuka. Namun sesaat Doni justru menoleh berjalan menuju ke sumber suara. Ia berjalan dengan hati-hati memutari bagian samping rumah. Tanah yang dingin tidak menyurutkan niatnya untuk memeriksa apa yang sedang Mbak Pini lakukan tengah malam seperti ini. Namun sebelum ia sampai pada sumber suara, Doni sempat sekilas mendengar suara pintu. Bocah laki-laki itu mengintip dari tumpukan kayu yang berada tidak jauh dari tempat lesung yang memang sedang dipukul-pukul. Kayu panjang itu bergerak ke atas ke bawah menimbulkan suara pukulan dengan intonasi nada yang sama. Doni memperhatikan seksama sosok wanita yang sedang duduk. Bayangan Doni tentang Mbak Pini seketika lenyap ketika melihat rambut panjang wanita itu berombak. Meski memiliki gestur sama seperti Mbak Pini, Doni tahu itu bukanlah dia. Ditambah lagi warna kulitnya yang pucat membuat Doni perlahan bergerak mundur. Namun, sesaat suara itu berhenti. Suara itu tiba-tiba saja berhenti seakan memberitahu bila siapapun dia kini sudah tahu keberadaan Doni. Di tengah-tengah kengerian yang tiba-tiba menyelimuti tubuh Doni, ia terperanjat saat di hadapan bocah lelaki itu berdiri si petuk mati yang memandang dirinya dari balik kain sarung. Kain sarung yang melilit kepalanya serampangan. Doni seketika terdiam mematung memandang laki-laki yang tidak mengenakan pakaian sama sekali. Di tubuh kurusnya itu rupanya asal dari aroma daging yang ia cium sedari tadi. Ada genangan darah yang masih basah. Tidak ada percakapan di antara mereka, namun tiba-tiba suhu dingin menusuk punggung Doni. Seketika dari sudut matanya ia tahu bila tepat di belakang punggungnya ada sesuatu yang saat ini benar-benar sedang berdiri menungguinya untuk melihat wujudnya. Petuk mati yang sejak tadi memandanginya lalu mendekatinya, melepas kain sarung yang membalut kepalanya sebelum menelusupkan tepat di kepala Doni. Aroma amis menusuk ke dalam hidungnya karena petuk mati kemudian mengangkat tubuhnya. Dari sela-sela kain itulah Doni sempat melihat kedua kaki pucat dari sesuatu yang sejak tadi berdiri di belakangnya. Tidak ada yang tahu apa dan siapa itu, hanya saja wujudnya adalah seorang wanita yang sedang memukul-mukul lesung. Sialnya, Doni tidak tahu bentuk wajah pemiliknya. Setiap hari Doni menyaksikan banyak hal asing di dalam rumah ini, dan semakin lama semakin terasa janggal. Dimulai dengan satu malam ketika tanpa sengaja Doni melihat bangkai seekor anjing malang yang diseret paksa oleh si lelaki jangkung. Kepala lelaki itu dibalut kain jaring. Ia membawa binatang malang itu masuk ke lorong jauh di dalam ruangan pribadi miliknya, tempat di mana Mbak Pini juga tinggal. Rumah ini benar-benar merubah wanita itu. Entah bagaimana awal mula semuanya, namun Doni bisa melihat pelan-pelan tempat ini menelan kewarasannya. Tempat ini jauh sekali dari hiruk-pikuk desa paling dekat, sehingga suka rasanya bagi siapapun kalau ingin keluar dari tempat ini. Doni sendiri tidak lagi mengerti batas wajar apa yang harus dia pertahankan sebagai anak-anak. Yang ia tahu, Mas Jono sudah memasrahi dirinya, memasrahi bila Doni harus serta-merta tidak boleh jauh dari Mbak Pini. Karena bagaimanapun ia diberikan mandat sebagai kusen.
Kusen di sini sendiri masih belum dimengerti oleh Doni. Namun bila dirinya tahu dengan siapa dirinya berhadapan, nampaknya Doni harus berpikir ulang. Seperti yang setiap hari Doni amati, laki-laki itu lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam ruangan. Dan dari tempat itu sering tercium aroma kemenyan yang campur aduk dengan aroma amis darah. Setiap hari berbagai bangkai binatang dia bawa masuk tanpa pernah keluar lagi. Lalu persoalan Mbak Pini, selain mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci baju dan memasak, saat semua sudah selesai Mbak Pini akan memilih duduk di atas tumpukan kayu menyendiri. Wajahnya menatap jauh seakan menyimpan sesuatu. Doni masih belum berani mendekati wanita itu. Ia takut karena emosinya yang terkadang tidak stabil, namun setiap hari perubahan wajahnya kian menjadi. Doni bisa merasakan kulit tubuhnya kian memutih pucat, namun yang paling membuat Doni tidak habis pikir adalah perutnya kini kian membesar. Apa mungkin Mbak Pini hamil? Kehamilan Mbak Pini tentu bukan hal yang wajar dengan masa bagaimana perutnya sudah sebesar itu hanya dalam kurun waktu lebih dari 2 bulan berada di tempat ini. Selain itu, sepengetahuan Doni perihal bahu lawean yang disemat dalam namanya membuat Doni curiga. Siapa gerangan si petuk mati yang bisa bertahan hidup dengan wanita seperti Mbak Pini? Apa ini ada hubungannya dengan bangkai-bangkai binatang yang dia bawa? Selain itu ada satu lagi kejanggalan yang tidak akan pernah Doni lupakan seumur hidupnya. Pernah pada satu waktu seseorang mengetuk pintu kamarnya ketika Doni membuka siapa gerangan yang memanggil dirinya. Di sana dia melihat Mbak Pini melotot melihat ke arahnya. Dia menarik paksa tangan Doni tanpa berkata satu kata pun. Doni yang takut hanya bisa menuruti saja. Rupanya wanita misterius itu mengajak Doni untuk menikmati makan malam. Mbak Pini sudah mempersiapkannya sejak pagi. Di atas meja tersaji berbagai jenis makanan lezat seperti ayam yang dibakar dari bara arang sampai ikan mujair dengan nasi mengepul di atas daun pisang. Tak ada yang salah dengan semua ini sampai satu waktu laki-laki itu datang masih dengan kepala dibalut kain putih dengan noda darah. Kain ini lebih lembut bila diperhatikan dengan seksama, layaknya kain kafan yang biasa dipakai untuk membungkus jenazah manusia. Dia lalu duduk di kursi tepat di depan Doni. Mbak Pini seketika menunduk saat laki-laki ini datang. Tidak ada percakapan apapun, semua hening dan begitu canggung sampai si laki-laki membuka lingkar kain di dagu yang menunjukkan mulutnya. Aroma busuk seketika tercium menyengat. Ia tidak bersuara, hanya duduk lalu melihat ke arah Mbak Pini. Seketika Mbak Pini seperti tahu apa yang dia mau. Ketika Mbak Pini pergi dari meja makan berjalan menuju dapur, kini hanya tersisa Doni seorang diri dengan si laki-laki misterius ini. Laki-laki itu hanya diam melihat ke depan seperti melihat Doni yang sedang duduk. Konon sebelumnya Mas Jono sudah menyampaikan kepada Doni bila dia harus menyadari dirinya sebagai anak asuh di tempat ini. Jadi dia tidak boleh mencari tahu tentang laki-laki di hadapannya ini. Melihat fisiknya yang janggal, Doni sadar ia tidak sudah mencari seluk-beluk perkara siapa bapak asuhnya ini. Sungguh hanya dengan melihat bentuk tubuhnya, Doni sudah dibuat merinding. Selain itu, sehari-hari tidak ada selai kain yang menghiasi badannya yang dipenuhi luka hitam. Tak lama kemudian Mbak Pini keluar dengan periuk tanah liat. Di atasnya terdapat secercah daging merah yang aroma amis darahnya masih tercium kental. Ketika Mbak Pini meletakkan benda asing itu di hadapan lelaki tersebut, Doni langsung tahu bila itu adalah isi otak kambing mentah. Lelaki itu langsung melahapnya tanpa sejedah pun, membuat isi perut Doni bergerak naik. Hanya melihatnya saja, Doni tidak akan sanggup lagi makan dengan nyaman selama berhari-hari ke depan. Ia menyesal sudah melihat hal ini di depan mata kepalanya sendiri. Lantas apakah kejadian ini adalah puncak dari segala teka-teki selama tinggal di tempat ini? Nampaknya semua baru saja dimulai karena lambat hari Doni mulai penasaran siapa sosok di balik buntalan kain tersebut dan kenapa dia hanya tinggal seorang diri di tempat ini. Pada satu malam Doni sedang tertidur lelap saat di luar kamarnya dia mendengar suara Mbak Pini sedang menangis. Doni terbangun, sejenak mencoba mendengarkan sekali lagi suara tersebut dan benar saja, tangisan yang memilukan itu perlahan-lahan mulai menggoda dirinya. Bukan hal yang bijak sebenarnya, rumah ini seperti semak belukar yang kadang harus Doni hindari. Ia sering melihat wanita berwajah tua yang berkeliaran dengan cara menyeret kakinya. Kadang sebentuk wujud tinggi besar dengan mata merah menyala, namun entah kenapa tangisan ini memanggil.
Tangisan ini seperti memanggil-manggil dirinya, meminta agar Doni keluar dan menemuinya. Namun tetap saja sekelibat pikiran bahwa Mbak Pini saja membenci kehadirannya, jadi kenapa Doni harus repot-repot keluar apalagi menjelajah di atas tanah wingit ini. Saat itulah Doni menyadari selain suara tangisan itu kian terdengar, ia mendengar deru nafas di atas kepalanya. Saat itulah Doni menyadari dari langit-langit kamarnya sosok wanita bermata putih menyeringai ke arahnya. Ketika pandangan mata mereka bertemu, sosok itu pergi. Doni pun melangkah keluar dari dalam kamarnya, lorong panjang seketika terlihat. Dengan rasa penasaran yang sudah memuncak, ia berjalan lebih cepat dari biasanya dan setiap ia melewati sekat, suara tertawa cekikikan terdengar di balik kamar-kamar yang berpintu seperti menertawai. Tidak hanya itu saja, dari jauh juga terkadang ada yang mengintip meski hanya setengah wajah yang bersembunyi, namun Doni seperti didorong agar mengikuti suara tangis mengiba itu yang mengarah menuju ke ruang dalam tempat di mana lelaki dan Mbak Pini biasa tinggal. Seperti yang Doni duga, langkah kakinya melambat saat menyusuri lorong yang didominasi kayu jati tua yang dipilin kasar. Aroma wangi bunga 7 rupa diselingi kemenyan membuat Doni bergidik ngeri. Aura tempat ini lebih kedingin dibandingkan segala penjuru yang ada dalam rumah ini. Doni terus berjalan meski setapak demi setapak. Ia menyusuri lorong yang penuh dengan keris dan guci-guci tua, manakala ia sudah melewati beberapa pintu sebelum ke satu pintu utama. Jendela yang ada di sudut jauh bagian kiri tiba-tiba terbuka dengan cara yang pelan. Doni mendekati sisi jendela lalu menengok pemandangan jauh yang ada di luar sana. Langit gelap dan jajaran pohon-pohon di bawahnya berdiri seorang wanita. Figurnya menyerupai Mbak Pini dengan pakaian berwarna putih, namun Doni tahu yang di luar tidak pernah boleh masuk. Doni menutupnya. Ia mendorong pintu utama. Di dalam sanalah Doni melihat kamar tempat Mbak Pini tinggal bersama dengan si lelaki. Aromanya menyelubungi tempat ini. Doni masih mendengar suara tangisnya, rupanya itu berasal dari atas ranjang yang diselimuti tirai transparan. Tempat Mbak Pini duduk, ruangan ini lebih besar dari ruangan tempat Doni tinggal. Selain itu, berbagai benda yang tidak dapat dijelaskan menghiasi kamar ini. Doni memanggil Mbak Pini dengan panggilan Mbak seperti biasa, namun wanita itu tidak menggubris dirinya. Doni mendekat, tak lama kemudian bulu kuduknya tiba-tiba berdiri. Entah kenapa atmosfer yang menyelimuti tempat ini lebih sinting sampai membuat Doni mengurut lehernya. Apalagi suara tangisan Mbak Pini perlahan-lahan berubah menjadi suara tertawa cekikikan yang membuat Doni menjadi ragu. Doni masih berharap kalau Mbak Pini benar-benar memanggil dirinya, namun sikap misterius Mbak Pini membuat bocah itu kebingungan. Dan ketika sejengkal lagi dia berada di jangkauan wanita itu, dari belakang sesuatu mencengkeram baju yang dia kenakan. Tidak perlu melihat wajahku yang buruk rupa, Mas. Anda tidak akan sanggup melihatnya. Damar mau datang, Anda harus bersembunyi. Kalau tidak, dia akan marah besar dan Anda bisa dalam bahaya. Doni tidak tahu siapa yang melakukannya, namun setelah mendengar suara itu, ia meringkuk di bawah ranjang ketika lelaki itu masuk. Berjalan menuju ke kursi nan jauh di depan meja yang mengepulkan aroma kemenyan. Doni terdiam sejenak sebelum lelaki itu mulai membuka kain yang membalut wajahnya. Tidak ada yang menduga bila lelaki ini benar-benar tidak dapat ditebak. Kini Doni sudah mengerti semuanya. Semua dan alasan kenapa mereka berdua ada di tempat ini. Di beberapa tempat di pelosok Jawa ada sebutan bagi sebuah fenomena kelahiran manusia dengan cara yang tidak lazim. Dan di beberapa tempat itu hal ini disebut dengan ngaden. Ada pula yang menyebutnya caireng. Tapi baru kali ini Doni sadar bila ini semua merujuk pada hal yang sama. Semua sama persis dengan ciri si petuk mati. Tidak salah lagi, lelaki yang ada di hadapannya ini adalah seorang manusia yang lahir dari perut mayat yang sudah 100 hari mati. Pantas saja Doni merasakan firasat tidak mengenakan sewaktu dekat dengan dirinya. Selain itu, beliau tidak banyak bicara. Hal itu dikarenakan separuh dari bibirnya terbuka dengan menampakkan bagian dalam rahangnya. Namun dari kesemua itu ada satu hal yang membuat Doni bergidik. Pada bagian anyit, yaitu titik tengkorak pada kepala manusia yang ada pada bagian belakang, ada benjolan yang berwarna kekuningan menyerupai luka bernanah. Namun bila diperhatikan dengan seksama seperti tulang yang menyembul keluar.
Lelaki itu hanya diam saja, tidak menyadari Doni. Kepulan asap dari atas panggung kecil di dalam kamar masih menjadi fokus Doni. Layaknya orang berritual, ia beberapa kali menggoyang-goyangkan badannya ke kanan dan ke kiri. Sementara Mbak Pini layaknya wanita yang kosong, ia menatap ke depan tanpa melakukan apapun. Lama sekali si petuk mati melakukan hal itu sebelum dia berdiri dengan mengambil selembar kain, bukan kain yang sama yang membalut kepalanya, melainkan kain dari dalam lemari kecil yang ada di sudut. Warnanya putih kusam karena debu yang mendekati Mbak Pini pelan-pelan. Tepat ketika beliau berdiri di samping Mbak Pini, tangannya nampak memijat bagian leher belakangnya dan wanita itu baru bereaksi. Ia seperti ingin memuntahkan sesuatu dari dalam perutnya. Doni masih tidak bisa bergerak sama sekali. Bernafas pun enggan, ia menahan semua itu sendirian. Suasana di dalam kamar mendadak mencekam. Dari suara lilin yang ada di atas meja, api kecil itu bergoyang-goyang hebat sementara Mbak Pini mulai meraung kecil. Bagian mulutnya ada sesuatu yang berwarna kehitaman. Ya, Mbak Pini memuntahkan itu di tepian ranjang tempat si lelaki berdiri. Si lelaki menekan bagian tengkuk Mbak Pini cukup lama sampai membuat wanita itu mungkin kehabisan cairan yang ada dalam perutnya. Barulah setelah mulai perlahan mereda, si lelaki melepaskan Mbak Pini. Ia mengusap tangannya dengan kain putih di tangannya yang lain. Sebelum ia membekap kepala Mbak Pini, mengikatnya dengan temali berwarna putih. Anehnya Mbak Pini seperti tidak melawan sama sekali. Setelah itu barulah beliau pergi meninggalkan Mbak Pini di dalam kamar. Doni hanya termangu dalam diam. Diam yang tidak dapat berkata apa-apa lagi. Sementara Mbak Pini cuma duduk, tapi kedua tangannya membelai-belai perutnya sendiri. Doni merasa ada yang janggal, entah kenapa di dalam kamar ini rasanya bulu kuduknya tiba-tiba berdiri. Kemana si lelaki itu pergi? Kenapa Mbak Pini ditinggalkan seperti ini? Saat membelai itu Mbak Pini bersenandung, suaranya lembut. Doni baru tahu Mbak Pini bisa bernyanyi lagu anak-anak. Doni lekas bergegas pergi. Sewaktu ia baru mau melangkah pergi, nyanyian lagu Mbak Pini mendadak berhenti. Dia memandang ke tempat Doni dengan kepala tergedek. Doni belum pernah semerinding saat itu. Namun Mbak Pini yang melihat dengan kepala terbungkus kain itu hanya diam seperti mematung. Doni pun beranjak pergi. Ia lekas meninggalkan tempat itu tanpa lagi bertanya apa yang sedang dilakukan oleh mereka. Sewaktu melangkah di lorong, Doni terhenti ketika di meja makan si lelaki duduk dengan 2 cangkir kopi yang sudah tersaji, seolah-olah beliau sudah menunggu kedatangan Doni. Dia tidak banyak bicara, tidak juga menyapa Doni, bahkan nampaknya segelas kopi itu bukan untuknya. Tetapi ketika beliau melihat dalam mata Doni yang menunjuk-nunjuk pintu kamar tempat Doni tadi pergi, di sana masih terdengar lembut senandung yang dinyanyikan Mbak Pini sebelum hening. Ruangan tempat Mbak Pini mendadak hening. Sunyi. Doni yang masih sangat kecil tidak mengerti apa-apa. Ia berdiri tidak bergerak sama sekali dari tempatnya. Barulah kali pertama itu Doni mendengar suara seseorang yang menjerit dengan begitu keras, seperti orang yang kerasukan. Sangat-sangat keras. Lelaki itu menutupi telinga Doni, membawanya kembali ke kamarnya. Beliau menuntun bocah laki-laki itu tanpa sepatah kata pun. Setelah si petuk mati membuka pintu kamar tersebut, barulah Doni bisa melihat Mbak Pini sedang duduk sembari mengelus-elus perutnya yang terlihat semakin besar. Kepala Mbak Pini masih terbungkus kain berwarna putih kusam tersebut, namun ada kejanggalan di mana pada beberapa titik bagian kepala Mbak Pini terlihat kalau kain itu dinodai tetesan darah yang nampaknya berasal dari kepala Mbak Pini sendiri. Doni hanya bisa diam mematung menyaksikan hal itu. Ia tidak dapat berbicara sedikit pun. Setelah itu barulah petuk mati mengangkat tubuh Mbak Pini, menggendongnya di atas punggungnya sembari membawa tubuh Mbak Pini entah pergi kemana. Mimik wajahnya melihat ke tempat Doni yang sedang berdiri. Meskipun ia tidak berbicara sedikit pun pada Doni, namun nampaknya ia memberi gestur agar Doni mengikuti dirinya. Aura orang ini benar-benar membuat sekujur tubuh bergidik ngeri. Di dekat rumah memang ada setilik jalur menuju hutan lebat di bawah lereng kaki gunung. Petuk mati ini berjalan dengan langkah kaki yang tenang. Tanpa menggunakan alas kaki, beliau bisa tahu harus berjalan kemana, menghindari batu kerikil dan tanah berlumpur. Menyusuri setapak demi setapak jalan sampai akhirnya mereka sampai di sebuah gubuk lain yang berada tepat di bawah kaki pohon beringin yang cukup besar.
Anehnya, selama petuk mati membawa Mbak Pini yang kepalanya masih dibalut dengan kain tersebut seperti dirinya, Mbak Pini sama sekali tidak menunjukkan gestur melawan. Doni pun sama saja. Ia benar-benar menurut apa yang diperintah oleh si petuk mati ini. Di dalam gubuk itu, si petuk mati kemudian membawa Mbak Pini masuk. Gubuk ini jauh lebih kecil jika dibandingkan rumah yang sebelumnya. Di dalamnya hanya ada satu ruangan dengan ranjang kayu biasa dengan api yang menyala dari sebuah petromax yang tergantung di atas dinding. Selain ranjang kosong tanpa ada apapun di atasnya, ada sebuah meja kayu dengan banyak sekali ulin dan berbagai bumbu dapur seperti bawang putih, bawang merah, cabai, dan lain sebagainya. Mbak Pini dibiarkan berbaring di sana, sementara si petuk mati nampak membuat sesuatu dari berbagai tanaman serta bunga-bungaan yang tersaji di atas meja. Tidak lama kemudian, Doni bisa mendengar jika Mbak Pini terengah-engah seperti kesulitan bernafas di bawah kain kusam tersebut. Mungkin saja Mbak Pini sedang kesakitan akibat kain yang menutupi kepalanya, tapi si petuk mati seperti membiarkannya begitu saja. Doni juga tidak berani berbuat apa-apa. Ia takut jika melakukan sesuatu petuk mati akan menghukumnya. Tahu kalau Doni tidak tega, si petuk mati kemudian memberikan gestur pada Doni untuk pergi. Ia menyuruh anak itu mengambil air di sumur yang ada di belakang. Doni awalnya ragu apakah dia berani berjalan keluar saat malam gelap seperti ini. Apalagi tempat ini nampak mengerikan dan ia juga sedang ketakutan. Namun melihat sorot mata kosong dari si petuk mati membuat Doni tidak memiliki pilihan lain selain melaksanakan perintahnya. Ia segera melangkah keluar dari pintu gubuk dan langsung melihat semak belukar dengan banyak sekali pohon-pohon tinggi besar sejauh mata memandang. Doni berjalan hanya menggunakan alas kaki karet yang sudah usang. Ia menghindari tanah berlumpur dan batu kerikil. Selama ia menyusuri jalan, Doni merasa mendengar suara kendang dari kejauhan, seperti ada yang sedang mengadakan hajatan yang tidak jauh dari tempat dia berada. Doni terus berjalan dan berusaha mengabaikannya hingga akhirnya sampailah dia di sebuah sumur kecil yang nampaknya sudah lama tidak digunakan. Doni cepat-cepat meraih timba dan segera menurunkannya untuk mengambil air yang ada di dalamnya. Selama ia berada di sana, entah kenapa badan dan leher Doni tiba-tiba merinding. Tidak hanya itu saja, bulu kuduknya berdiri merasakan sesuatu yang tidak mengenakan. Bahkan Doni tidak berani melihat ke sana kemari karena perasaan takut yang tiba-tiba meluap begitu saja. Doni fokus pada tali yang mengikat timba dan mendengarkan suara kerpiuk air saat menyentuh kedalaman. Dengan perasaan lega, Doni menariknya perlahan. Suara gendang, gending, dan tabuhan gamelan masih terdengar dari kejauhan, namun Doni berusaha abai dengan suara-suara asing itu. Hingga timbul suara lain yang membuat sekujur tubuh Doni tidak bisa bergerak dengan normal. Suara itu tidak lain adalah suara tali tambang yang seperti ditarik-tarik dari bawah kedalaman sumur. Doni menatap tali itu yang bergerak-gerak dengan sendirinya. Ada perasaan ingin melihat. Doni pun mendekati sumur perlahan-lahan. Ia berusaha menjaga keseimbangannya agar tidak tergelincir, dan saat Doni melihat ke lubang yang sepenuhnya hitam itu, Doni tidak bisa melihat apa-apa. Ia termangu sebentar sebelum jerit suara wanita keluar dari dalam sana. Doni bergegas pergi. Ia dengan langkah sempoyongan membawa air berusaha pergi dari tempat itu. Meski sekilas Doni sempat melihat seorang wanita berambut hitam keriting panjang. Ia sedang berdiri di antara air yang hanya setinggi dadanya. Ia sedang menimang janin di tangannya. Sampailah Doni di depan gubuk. Entah kenapa tempat ini benar-benar tidak nyaman. Meski sendirian, Doni merasa kalau ramai sesuatu mengawasinya dari segala penjuru. Bulu kuduk pun tidak henti-hentinya berdiri. Doni segera mengetuk pintu dan memberikan air yang Doni bawa ke petuk mati. Laki-laki itu tidak berbicara. Ia hanya melihat air yang Doni bawa kemudian menutup hidungnya. Doni pun melihat ke tempat air dan betapa terkejutnya melihat air yang sebelumnya jernih tiba-tiba menjadi keruh. Keruhnya ini seperti ada genangan darah yang bercampur. Untungnya si petuk mati tidak protes. Ia membawa air itu, menaburinya dengan bunga, kemudian membawanya ke tempat Mbak Pini yang sedang duduk di atas ranjang. Sedang wanita itu masih sama. Ia duduk dengan tenang, kepalanya masih dibalut kain kusam. Pemandangan ini terlihat ganjil.
Petok mati kemudian mengguyur tubuh Mbak Pini, menggosok tangannya berkali-kali membiarkan wanita itu merasakan dinginnya air malam-malam. Sebelum suara kendang dan gamelan yang sempat Doni dengar tadi kali ini semakin intens, seolah para penabuhnya berada di luar gubuk ini. Petok mati kemudian membuang kain yang menutupi tubuhnya, menunjukkan kulitnya yang nyaris berwarna hitam legam. Doni tidak tahu apa yang terjadi, namun dari gestur tubuh si petok mati nampaknya ia terlihat cemas. Beberapa kali ia sedang mencari sesuatu, meletakkan benda-benda janggal seperti batang tebu, potongan bambu kuning, bahkan beberapa kali dia melempar semacam bubuk garam ke tembok. Dan disinilah Mbak Pini yang sebelumnya tidur tiba-tiba duduk dengan posisi menunjuk Doni. Anak itu seketika merinding. Petok mati kemudian menyeret tubuh Doni membawa anak itu berada di samping Mbak Pini. Selepas itu barulah petok mati berdiri di depan Mbak Pini. Beliau kemudian membentangkan kedua kakinya. Doni bisa melihat laki-laki itu memasukkan kedua tangannya ke dalam bagian intim. Suara gamelan kian bertambah semakin keras membuat Doni merinding luar biasa. Ada sesuatu yang sedang dilakukan petok mati. Anehnya Mbak Pini hanya duduk dengan kepala masih dibuntal kain, tidak ada jeritan ataupun penolakan. Tak lama kemudian dari tembok-tembok kayu terdengar suara ketukan yang intens, seperti yang diketuk oleh berpuluh-puluh orang secara bersamaan. Doni yang berdiri di samping Mbak Pini pun mulai khawatir. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di tempat ini? Tak lama kemudian petok mati menarik sesuatu dari kedua kaki Mbak Pini. Sesuatu yang dibawa di tangannya nampak seperti segumpal darah berwarna merah. Merah sekali dengan temali yang panjang dan masih terhubung dengan Mbak Pini. Doni membuang wajahnya ketika menyaksikan hal ini. Entah apa yang dilakukan oleh si petok mati selanjutnya, karena segumpal daging itu ditutupi oleh kain yang sebelumnya petok mati itu pakai. Sesuatu itu benar-benar ditutupi keseluruhannya, bahkan Doni tidak bisa melihat setitik pun daging yang masih dipenuhi oleh darah segar. Laki-laki itu meletakkannya di atas meja dengan diikat menggunakan tali. Kemudian ia mengikat tubuh Mbak Pini dengan tali lain di atas ranjang kayu tersebut. Barulah si petok mati berbicara dengan Doni. Suaranya terdengar terbata-bata sampai Doni tidak mengerti perkataannya. Untungnya Mbak Pini seperti tahu apa yang coba dikatakan oleh si petok mati. Di bawah kainnya dibungkus kepala Mbak Pini seolah bisa mengerti apa yang disampaikan oleh laki-laki itu. Semalam saja di sini, jangan lepas kain anak itu, jangan lepas penutup kepala istriku juga. Jaga mereka agar tidak terhubung satu sama lain, jangan biarkan ada yang bersuara. Jangan buka pintu, tetap di sini sampai malam besok saat saya sudah kembali. Malam itu petok mati kemudian keluar. Ia begitu pergi saja tanpa memberitahu apa yang terjadi jika Doni tidak bisa menjaga pantangan itu. Laki-laki dewasa meninggalkan anak kecil sendirian. Doni hanya meringkuk di samping ranjang Mbak Pini saat Mbak Pini tiba-tiba tertawa cekikikan. Benar, di gubuk terpencil bersama dengan wanita yang mentalnya tidak stabil kemudian ditinggal dengan sesuatu yang dibungkus dengan cara yang janggal membuat Doni awalnya hanya bisa meringkuk di sudut ruangan. Sementara dari luar gubuk, ketokan dan tabuhan gamelan masih terdengar. Lama sekali bocah malang itu mendengar suara-suara tawa cekikikan, ketokan di tembok sampai gemeresak sesuatu diikat sepanjang malam. Hal itu membuat perlahan dirinya goyah. Ia ingin melihat segumpal daging itu lagi, tapi petok mati melarangnya, jadi ia kebingungan. Tapi yang namanya anak kecil, rasa penasaran tetaplah rasa penasaran. Ia berdiri dari tempat duduknya, kemudian berjalan menuju ke bungkus tempat petok mati mengikat erat benda janggal itu. Bocah itu mencium aroma amis darah. Bagaimana Doni bisa tahu? Karena ia cukup mengenali aroma ini dari bangkai yang selalu dibawa pulang oleh petok mati. Hanya saja amis darah ini tidak seperti amis darah dari binatang. Ini seperti amis darah manusia. Bocah itu tahu di mana petok mati menyembunyikan bilah pisaunya, maka ia mengambilnya. Dengan tangan kecilnya bocah itu mulai menggesek bilah tajam pada tali dan sesuatu yang ada di dalamnya bergerak dengan gerut yang lembut, membuat Doni seperti menahan nafasnya. Aroma amis semakin tercium menyengat, sementara suara-suara itu masih berputar-putar di sekeliling rumah. Tanpa sadar Doni melihat ke tempat Mbak Pini yang saat ini melihatnya dalam posisi duduk. Benar, wanita itu bisa melepas tali yang mengikat tubuhnya dengan kepala masih terbungkus.
Wanita itu hanya duduk dan melihat ke tempat Doni sambil menggelengkan kepalanya ke kiri dan ke kanan dengan gerakan yang sangat janggal. Doni hanya bisa diam mematung. Ia menelan ludahnya apa yang baru saja dia lakukan seperti kebodohan yang sudah diatur. Anehnya Mbak Pini tidak bergerak sama sekali. Ia benar-benar hanya duduk saja dan seperti bisa melihat keadaan Doni. Bocah itu kembali pada gumpalan yang ada di hadapannya. Dengan sedikit menggunakan otot, ia berhasil membuat benda itu jatuh ke atas meja setelah sebelumnya dalam posisi tergantung. Kini Doni bisa melihat sesuatu yang ada di dalamnya menggeliat. Nafasnya terasa semakin berat karena entah perasaan macam apa yang sekarang ada di dalam dadanya. Doni kemudian memotong pengikatnya dan kain itu terbuka dengan sendirinya. Seperti yang Doni duga, sesuatu yang ia bayangkan itu benar-benar janin manusia, hanya saja dalam bentuk paling ganjil yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ia seperti segumpal daging tidak berbentuk, memiliki 2 kaki dan 2 tangan tapi dipenuhi guratan tidak rata. Sekujur tubuhnya terus mengeluarkan darah, semua mengalir dari pori-pori kulitnya, tapi yang paling menakutkan dari semuanya, janin malang itu tidak memiliki mata, hanya lubang hidung dan mulut kecil yang tidak sempurna. Cukup lama Doni melihat janin gempal itu sampai tanpa Doni sadari kedua bahunya digenggam oleh tangan Mbak Pini yang seperti sedang mengamati janin itu. Doni terkesiap, ia menadahkan kepala melihat wanita itu tertawa kecil. Sekujur tubuh Doni tiba-tiba saja merinding dibuatnya. Mbak Pini mengambil janin itu, membawanya ke atas ranjang seperti sedang menimang-nimang. Doni masih tidak bergerak dari tempatnya. Sini nak, kata wanita itu pada Doni. Bocah itu menggelengkan kepalanya, tapi Mbak Pini terus melambai-lambaikan tangannya. Doni yang tidak punya pilihan lain mendekat malu-malu. Ia menghindari tatapan langsung dengan janin yang ada di pangkuannya. cak ganteng anaknya ibu cantik ya. Ibu bisa minta tolong bukakan kain ini biar ibu bisa melihat anak ibu lebih jelas. Doni tertuju pada kain yang berwarna kusam dengan darah yang sudah lama mengering di sana-sini. Doni baru menyadari jika pada kain yang menutup kepala Mbak Pini hanya diikat dengan 1 tali yang mengikat di leher. Doni tentu saja tidak langsung mau melakukannya, tapi Mbak Pini mencondongkan putrinya, membuat janin itu menjejak-jejakkan kaki dan tangannya. Bukan nak, apa-apa sebentar saja. Doni meski awalnya tidak akan pernah menuruti kata Mbak Pini, tapi anehnya ia akhirnya menurut. Ia buka pelan-pelan tali pengikatnya yang nampaknya dari sobekan kain yang sama. Setelah selesai membuka kain, Doni melepaskan kain penutupnya. Ia buka secara perlahan hingga bagian dagu dan bibirnya terlihat saat itu. Dan saat itu Doni menyadari jika kulit wajah Mbak Pini nampak berbeda. Teksturnya keriput seperti kulit nenek-nenek tua, bahkan giginya kuning dengan ukuran yang lebih besar. Sepertinya Mbak Pini menyadari jika Doni malang sudah tahu sehingga ia sempat menyeringai sedikit. Di situ Doni mengurungkan niat untuk membukanya, tapi dasar Mbak Pini sudah berbeda. Ia bisa melepas penutup kepala itu sendirian. 1 tangan Doni dicengkeram sangat kuat. Doni tentu melawan, ia benar-benar ketakutan, tapi dasar tenaga anak-anak tidak akan sanggup melawan tenaga orang dewasa. Kepala Doni dibelai sangat lembut sebelum ia membisiki. Menurut saya ya nak, tidak akan ada yang celaka. Sepanjang malam Doni menemani Mbak Pini menyusui janin yang diselimuti dengan kain itu. Doni tidak tahu lagi harus merasa mual atau takut. Mbak Pini pun tidak mencelakai seperti yang dibayangkan sebelumnya. Ia justru membelai Doni sampai akhirnya bocah itu tertidur. Saat Doni terbangun dari tidurnya, ia melihat seseorang sedang duduk di bawah kakinya. Petuk mati rupanya sedang melihatnya. Kali ini Doni bisa melihat wajahnya dengan jelas. Sorot matanya yang entah marah atau apa benar-benar tidak bisa ditebak. Ia melihat Doni dengan mata nanar. Laki-laki itu kemudian menggeleng-gelengkan kepala sebelum mengangkat bocah malang itu. Doni sempat melawan, tapi tenaga petuk mati jauh lebih besar bahkan dari Mbak Pini sekalipun. Di malam yang gelap gulita itu, laki-laki itu membawanya pulang ke rumah. Dan di rumah itu Doni bisa melihat Mbak Pini terbujur di atas lantai, di atas jarik yang dibentangkan. Wajahnya tampak pucat, sementara di sampingnya ada kandang ayam tempat janin yang sebelumnya Doni lihat kini menyerupai bayi. Hanya saja bayi itu tetap saja cacat. Tidak ada yang tahu alasan kenapa bayi itu diletakkan di bawah sangkar ayam.
Tapi Petuk Mati seperti melakukan sesuatu yang benar-benar Doni tidak mengerti. Ia hanya duduk sambil menghisap tembakau melihat Mbak Pini terus-menerus sebelum ia memanggil Doni untuk mendekat. Saat Doni mendekat, Petuk Mati membuka lebar-lebar mulutnya. Rupanya terjawab sudah jika lidah laki-laki itu sebelumnya dipotong entah oleh siapa. Petuk Mati kemudian menunjuk anak yang ada dalam sangkar, kemudian menunjuk dirinya. Doni pun sadar apa yang dimaksud. Janin cacat itu bisa jadi jika dibiarkan hidup akan menderita sama seperti si Petuk Mati ini. Apakah itu berarti maksud kata Petuk Mati itu lahir dari rahim seorang bahulawean? Meskipun Doni tidak mengatakannya, Petuk Mati seperti tahu kalau Doni sudah mengerti maksudnya. Tak berselang lama, pintu rumah diketuk oleh beberapa orang yang dulu pernah Doni lihat. Orang-orang dengan sarung tersampir di tubuhnya. Orang-orang ini berjalan masuk kemudian melihat tubuh Mbak Pini. Mereka semua nampak berkumpul di rumah itu. Entah apa yang akan mereka lakukan. Sampai tengah malam tidak ada yang melakukan apa-apa. Semuanya hanya diam kecuali janin yang cacat itu yang mulai bisa menangis seperti bayi normal pada umumnya. Hanya saja suaranya terdengar aneh seperti tertahan akibat tenggorokannya yang kemungkinan berbeda pada janinnya normal. Selepas tengah malam, orang yang paling ditunggu akhirnya datang. Sebuah mobil yang sudah lama Doni tidak pernah lihat baru saja tiba. Mas Jono datang dengan wajah yang tidak bisa ditebak. Beliau melihat Mbak Pini kemudian melihat si Petuk Mati sampai ke janin yang di dalam sangkar ayam. Orang-orang itu mengajak Mas Jono keluar. Mereka saling berbincang satu sama lain. Nampaknya Mas Jono sudah mendapatkan hak untuk mencari jalan keluar dari kesalahan yang sama sekali tidak mereka pikirkan. Beberapa kali Mas Jono juga melihat Doni dengan tatapan yang tidak senang. Setelah berdiskusi lama, Mas Jono pun mengangguk. Beliau kembali masuk dan akan menerima segala risikonya. Petuk Mati itu berdiri yang membawa janin itu di tangannya, menyelimutinya kemudian membawa Doni ikut pergi bersama dengan orang-orang yang lain. Mereka semua lagi-lagi masuk ke dalam hutan, sementara Mas Jono masih tinggal di rumah ini bersama dengan Mbak Pini. Doni sebenarnya ingin menolak, tapi orang-orang itu memaksanya untuk ikut. Di gubuk yang sama, hanya saja di belakang pohon beringin, Doni ditunjukkan sesuatu, sepetak lahan dengan patekan atau nisan kayu. Berbaris sejauh mata memandang, ada puluhan nisan ditancapkan tanpa ada nama pada kayu-kayu itu. Ukurannya tidak lebih panjang dari janin yang dibawa oleh Petuk Mati. Beberapa orang kemudian membawa daun pisang, melemparkannya ke salah satu lubang galian. Doni menyaksikan setiap gerak-gerik yang dilakukan orang-orang ini. Rasa-rasanya dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Doni berharap hal itu tidak akan terjadi, tapi Petuk Mati melakukannya. Ia membawa janin itu turun, meletakkannya begitu saja di sana, menutupinya dengan daun pisang. Tidak berselang lama, tanah mulai dijatuhkan satu persatu menutup lubang itu. Doni kemudian dipaksa untuk meminum sesuatu. Sesuatu yang kental seperti lendir. Tenggorokannya bisa merasakan rasa pahit yang teramat sangat. Seperti dibakar sampai badannya lemas terkulai, barulah dia dibiarkan jatuh di atas tanah yang sama. Dan dia bisa mendengar suara bayi yang menangis. Sebelum Doni mendengar suara bayi menangis, ia mendengar orang-orang itu berkata, "Bawalah ibu keluar dari hutan. Jangan dengarkan siapapun yang tidak kamu kenal. Di hutan semuanya pembohong." Doni bangun di atas kuburan yang baru saja digunakan untuk mengubur janin cacat itu, dan sekarang di setiap patek nisan yang Doni lihat, seorang wanita masing-masing sedang menimang bayi mereka masing-masing. Begitu mereka sadar dengan kehadiran Doni, mereka mengatakan satu hal yang sama. "Nah, ini ibu, bawa ibu pulang." Doni tentu saja ketakutan karena setiap batu nisan ada seorang wanita yang duduk. Ada pula yang berdiri. Mereka semua memiliki rupa dan wajah yang berbeda satu sama lain. Hanya satu kesamaan yang membuat Doni bergidik ngeri. Senyuman mereka terlihat seperti senyuman menyeringai yang dipenuhi tipu daya. Bulu kuduk dan sekujur tubuh Doni merinding melewati nisan-nisan itu. Ia tidak tahu apa yang harus dia lakukan di tempat ini. Pohon beringin pun dipenuhi oleh mereka-mereka yang lain seperti menertawai. Doni terus berjalan tanpa terasa bocah malang itu juga sudah berada di puncaknya. Doni terus berjalan sendirian di bawah kaki-kaki pohon. Doni menyusuri jalan setapak sendirian sampai akhirnya dia mendengarkan Mbak Pini sedang duduk di salah satu nisan. Ia sedang menimang bayi. Mbak Pini menyanyikan tembang yang pernah Doni dengar dulu. Bocah itu mendekatinya.
Ia kemudian mengatakan kalau disuruh membawa beliau pergi, tapi Mbak Pini menggelengkan kepalanya menolak dan memilih bersama bayinya. Doni melihat bayi itu memang seperti bayi biasa, tidak seperti janin cacat yang sebelumnya dia lihat. Tapi Doni juga tidak tahu cara membujuk orang itu, bahkan saat membahas keluarganya Mbak Pini pun juga menolak. Bahkan ada saatnya wanita itu marah dan mengancam bahwa ia tidak bisa dipaksa menyukai anak yang bukan darah dagingnya. Doni pun akhirnya pergi dari tempat itu sendirian. Banyak dari mereka yang berkata kalau dia ibunya, memintanya agar dibawa. Doni hanya menunduk berusaha tidak mendengarkan. Bahkan saat bocah itu keluar dari sana sendirian, Doni hanya menggelengkan kepala. Kalau Mbak Pini suka berada di sini, orang-orang itu pun tidak berkata apa-apa. Tapi Mas Jono yang kemudian menemui Doni mengatakan kalau saja Doni menurut dan tidak melakukan hal sial seperti melihat petuk mati yang lahir dari rahim Mbak Pini, semua tidak akan serumit ini. Sekarang tidak ada yang bisa dilakukan. Setelah janin cacat itu dikubur, petuk mati akan terus berada di sana. Di kuburan itu berpuasa sendirian, tapi Mbak Pini juga tidak bisa pulang. Mas Jono pun tidak mengatakan apapun lagi, kecuali ada keajaiban Mbak Pini bisa menemukan jalan pulang. Tapi hal itu tidak akan pernah terjadi. Mas Jono juga mengatakan kalau bayi-bayi yang Doni lihat adalah janin-janin dari bahu lawean yang pernah meminta tolong sama petuk mati ini. Kebanyakan dari mereka bisa melewati masalah ini karena kusen mereka yang memang tidak seceroboh Doni. Salah Mas Jono juga memilih Doni yang belum akil balik, tapi keadaan sudah memaksa. Dan semua sudah terjadi. Sekarang tidak ada lagi yang bisa Doni dan Mas Jono lakukan. Mereka harus membawa Mbak Pini pulang. Bagaimanapun wanita itu masih hidup, hanya belum bisa pulang. Mas Jono pun mengatakan kalau Doni mungkin lebih baik tidak melanjutkan menjadi anak angkat Mbak Pini. Tapi rupanya keluarga Mbak Pini berpikiran lain. Meskipun keadaannya sudah menjadi seperti ini, tapi keluarga Mbak Pini masih ingin mengangkat anak Doni. Mas Jono pun tidak memaksa. Selama tumbuh di keluarga Mbak Pini, Doni yang mengurus beliau. Wajah Mbak Pini sering murung seperti orang melamun. Kadang seharian beliau hanya duduk di kamar memandang jendela dengan tatapan yang kosong. Kadang ia duduk sambil menimang bayi dan bersenandung sendirian. Tapi pada satu malam, Doni merasakan angin berhembus melewati tubuhnya. Doni turun dari ranjang mencari dari mana firasat buruk itu datang. Rupanya Doni melihat sekilas ada yang sedang berjalan di lorong sendirian. Sosok yang Doni lihat ini terlihat familiar. Sosok ini masuk ke dalam kamar Mbak Pini tengah malam seperti ini. Dan benar saja saat Doni mengikuti, Doni dibuat terkejut saat menemukan Mbak Pini sedang duduk menatap dirinya sembari menyeringai. Beliau mengelus-elus perutnya yang sudah membesar hanya dalam waktu semalam. Mbak Pini kembali mengandung dan itu adalah anak yang paling ditunggu. Orang-orang yang selama ini menemani petuk mati kemudian berkata kalau anak itulah yang menjadi pembayaran setelah apa yang petuk mati kerjakan. Mas Jono juga terlambat menceritakan ini. Beliau tidak menyangka Mbak Pini bisa pulang. Jadi maksudnya karena kesalahan yang dilakukan Doni, petuk mati mengalami resiko jalan lain, yaitu meminta anak yang lahir dari rahim Mbak Pini. Anak ini, itu anak yang dulu gagal dilahirkan pada alasan yang tidak bisa dijelaskan kenapa petuk mati menginginkannya. Dan karena hal itu Mbak Pini menjadi gila. Dan begitulah Doni menceritakan kalau sampai saat ini ia menyimpan rasa bersalah ini. Ia tidak pernah meninggalkan keluarga ini. Sekian. Dan terima kasih buat Simple Man yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.